Salam dan bahagia, Ibu Bapak, guru-guru hebat. Kali ini saya akan berbagi tentang topik Merdeka Belajar, yaitu berhubungan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, guru-guru hebat, sebagai guru tentu banyak pengalaman yang kita dapatkan. Salah satunya adalah bagaimana agar siswa kita itu sukses dan berhasil di dalam pembelajaran. Namun, sering kita mendapatkan bahwa harapan dengan kenyataan berbeda. Kita menginginkan siswa kita itu memiliki nilai yang bagus, tapi faktanya tidak. Malahan muncul sebuah masalah. Kenapa sebagian besar murid kita beranggapan bahwa sekolah itu membosankan Bapak Ibu? Tentu ini menjadi problem yang harus kita atasi sehingga anak-anak didik kita, dalam hal ini murid kita, bisa belajar menyenangkan, bisa belajar aktif dan inovatif serta kreatif. Jika murid berada di sekolah, mungkin waktu yang paling disenangi adalah waktu jam istirahat, waktu jam pulang, malahan waktu libur. Tidak banyak siswa kita atau murid kita jika kita tanya, hal ini bisa terjadi dengan jawaban mereka. Mungkin ada juga dari murid kita, saya sering sebut dengan kata D3 SMP, yaitu datang, duduk, diam, stempel sekedar hadir, mengantuk dan pulang. Siap pembelajaran mereka tidak memperoleh hasil seperti yang kita harapkan. Kenapa hal ini terjadi, Ibu Bapak? Salah satu faktor adalah karena sebagian dari kita sebagai guru menginginkan murid kita seperti apa yang kita mau. Kita mengesampingkan potensi, minat, dan talenta yang dimiliki anak kita. Untuk itulah Bapak Ibu, Merdeka Belajar ini salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Di sini ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sangat relevan kita gunakan di dalam Merdeka Belajar. Yang pertama dikatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Kita tahu kebudayaan itu adalah hasil karya cipta manusia yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara menyampaikan, pendidikan harus berubah, disesuaikan dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, dan dituntun agar selamat dan bahagia. Tentu perkembangan zaman, perkembangan teknologi sebuah keniscayaan yang harus kita hadapi. Perubahan-perubahan itulah yang harus mampu diatasi melalui pendidikan. Perubahan mindset, perubahan pola pikir, itu sudah harus terjadi. Kita tidak bisa lagi memaksakan apa yang kita alami zaman dahulu harus dialami siswa kita pada hari ini, Bapak Ibu. Yang ketiga, pendidikan adalah perubahan budi pekerti, yaitu budi, dalam hal ini cipta, rasa, dan karsa, dan juga pekerti dalam hal ini tenaga. Kemudian yang keempat, pendidikan dan pendidik yang memandang anak dengan rasa hormat, artinya pendidikan adalah menghambakan seorang anak. Yang kelima, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan harus memerdekakan atau merdeka belajar. Konsep inilah yang sangat relevan untuk menjawab tantangan bagaimana pendidikan itu menjadi pendidikan yang menyenangkan, yang mengagumkan dan mempesona untuk anak didik. Yang keenam,
pendidikan itu harus holistik dan seimbang. Artinya apa? Kesempurnaan budi pekerti akan membawa anak pada kebijaksanaan. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketujuh, yaitu tentang prinsip melakukan perubahan, dalam hal ini ajas trikon, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas itu yaitu melakukan dialog kritis dalam bergerak maju ke depan. Pendidikan itu harus didesain dalam bentuk dialog. Pendidikan itu harus mengedepankan keterbukaan dan kritis untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian konvergensi yaitu menuju suatu titik yang akan menuju nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian konsentris, pendidikan yang menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajar. Kita tahu bahwa bangsa kita dibangun dengan konsep keberagaman dalam konsep kebinekaan. Bapak Ibu yang kami banggakan dan yang berbahagia, hal yang saya pelajari tentang murid sebelum mempelajari modul ini, yaitu yang pertama, bahwa adanya pemikiran seperti teori tabula rasa, bahwa sesungguhnya murid itu seperti kertas putih, yang mana bila kita tulis dengan baik, maka baiklah hasilnya. Jika kita tulis tidak baik, maka tidak baiklah hasilnya. Padahal sesungguhnya murid itu sudah memiliki potensi sejak dia lahir ke dunia ini. Yang kedua, pembelajaran yang kurang memberikan kebebasan pada murid, di mana cenderung guru mengarahkan sesuai dengan kehendak guru itu. Yang ketiga, pembelajaran yang kaku karena tuntutan kurikulum tanpa memahami potensi yang dimiliki murid. Murid cenderung pasif dan tidak aktif. Yang berikutnya, selama ini murid cenderung mengasah kognitif saja dan banyak yang kehilangan pembelajaran karakter. Padahal pendidikan kognitif yang baik tanpa dibarengi pendidikan karakter itu adalah sia-sia. Karena kepintaran harus didukung dengan karakternya. Kemudian murid banyak melupakan unsur sejarah dan budaya disebabkan perkembangan teknologi. Budaya harus dilestarikan, biarpun teknologi terus berkembang. Perkembangan teknologi harus disesuaikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian, murid cenderung berorientasi kepada guru, yang sering disebut dengan teacher centered. Padahal kita berharap bahwa pendidikan itu harus berorientasi kepada siswa. Apa hal yang berubah pemikiran dan perilaku setelah mempelajari tentang modul Merdeka Belajar ini? Bahwa yang pertama, anggapan bahwa anak seperti kertas putih itu kurang tepat. Artinya, anak memiliki potensi dalam dirinya. Kedua, fungsi guru adalah untuk menuntun dan mengarahkan murid untuk belajar, sehingga potensi bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Kemudian, guru perlu menggali dan menuntun potensi anak. Yang berikutnya, setiap anak tentu memiliki cita-cita yang berbeda. Yang berikutnya, perlu adanya kemerdekaan untuk anak, dalam hal ini murid. Kemudian perlu melihat kodrat anak, karena kemerdekaan lahir batin berarti kemerdekaan diri. Tetapi yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, adalah faktor keluarga sangat berperan dalam mengembangkan potensi anak. Refleksi yang saya dapat dari sini, yang pertama bahwa cara pandang terhadap anak didik, artinya kita memandang anak didik itu memiliki potensi dan talenta yang berbeda, sehingga pendidik berusaha menggali dan menuntun anak untuk dapat mengembangkannya.
Refleksi yang kedua adalah cara membelajarkan siswa, yaitu berpusat pada siswa, merupakan hal yang mutlak dilakukan, yaitu dengan terjadinya komunikasi dua arah. Yang ketiga adalah pola pikir tentang tujuan pendidikan siswa. Selain pengetahuan, bagaimana siswa tumbuh menjadi anak-anak yang berbudi pekerti. Kemudian menerapkan konsep merdeka belajar. Dalam hal ini tidak ada pemaksaan lagi di dalam pembelajaran terhadap anak didik. Kemudian kita perlu menggali potensi yang ada pada diri anak. Cara mengajar dengan dua arah, mengajak rekan guru yang lain untuk menerapkan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran. Menuntun anak dalam pembelajaran, mendesain pembelajaran dengan mengutamakan kenyamanan, ketertiban dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap anak dalam pembelajaran. Mengajak semua stakeholder pendidikan untuk memberi dukungan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar sebagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maka penutup dari berbagi tentang Merdeka Belajar ini, yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara jika dikaitkan dengan konsep Merdeka Belajar Bapak Ibu sangat relevan. Potensi dan talenta setiap anak berbeda, fungsi guru menuntun anak tersebut untuk menggali potensinya. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila. Selain pengetahuan, keterampilan, tentu budi pekerti menjadi salah satu tujuan yang dimiliki anak. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan melalui kegiatan berbagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mencerahkan, dapat menambah hasanah kita di dalam mendidik dan mengembangkan kegiatan pembelajaran untuk menciptakan anak yang pintar, anak yang memiliki kualitas pendidikan yang baik, serta berkarakter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.